Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Hutasoid dengan NPM 20 20 14 500593, kelas S6E, dengan mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas dari Dr. Rama, yaitu mengenai suka duka menjadi mahasiswa dan suka duka menjadi dosen. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih suka duka menjadi mahasiswa ini. Yang pertama itu sukanya ketika kuliah daring, kita nggak perlu mandi ataupun cuci muka, kecuali kalau dosennya minta on cam, dan juga sering banget cuma ngisi absen terus tidur lagi, atau cuma masuk Zoom. Dan selanjutnya gak takut ketinggalan materi, karena pasti di mid dan di akhir semester sebelum ujian akan dikirimkan rangkuman materi oleh dosen lewat classroom. Duka kuliah daring itu di kuota doang. Meski sempat dapat kuota bantuan, tapi kadang gak dipakai karena itu kuotanya cuma khusus untuk buat Zoom. Tapi di sisi itu kita juga harus mempunyai kuota sendiri agar bisa mengupload tugas-tugas, dan juga kuota sendiri yang juga mau tersedot. Padahal kuliah daring lewat Gmeet, WhatsApp Classroom, Zoom, belum upload video durasi panjang, terus ngejelasin presentasi di YouTube. Dulu sebelum ada laptop dan juga belum punya kenalan teman yang banyak, dan gak bisa juga minjamin laptop. Alhasil tugas-tugas ataupun makalah yang diketik itu pakai HP, dan itu sangat membosankan. Selanjutnya itu susah juga buat memahami penjelasan dosen karena komunikasi kurang maksimal, kadang jaringannya nggak bagus. Jadi kita mahasiswa jadi ngangong-ngangong, tapi ilmunya gak banyak yang masuk. Sementara untuk sukanya kuliah tatap muka, ya kita bisa interaksi langsung sama dosen dan teman kelas. Materi lebih mudah dipahami dan bisa ditanya ini itu kalau kurang paham. Lebih excited juga buat berangkat kuliah, dan kita kenal dengan orang-orang baru dari daerah lain, logat-logatnya. Cuma dukanya kadang dosen dadakan gak masuk padahal udah sampai kampus, atau malah tiba-tiba dosen yang jarang masuk minta kuliah dadakan, padahal hari itu gak biasa masuk siang. Kadang sehari cuma satu mata kuliah, sayang di bensin juga, ataupun capeknya naik busway atau naik kereta. Kadang sehari cuma ada satu matkul, dan itu harus
harus datang ke kampus, kalau itu sudah jadwalnya offline, harus masuk kuliah kalau itu memang jadwalnya sudah online. uh, Sukanya jadi mahasiswa ini sih banyak tempat makanan yang baru, menu yang baru, terus organisasi di kampus juga banyak. Nah, untuk bagian suka duka menjadi mahasiswanya cukup sampai di situ. Yang kedua, suka duka menjadi dosen. Suka duka menjadi dosen ini ada beberapa yang saya tahu. Suka menjadi dosen itu yang pertama, waktu yang fleksibel. Maksudnya itu waktu yang fleksibel itu tergantung dosen yang mengajar di kampus berapa mata kuliah. Yang kedua itu ketemu dengan banyak mahasiswa dari berbagai daerah, ataupun sesama dosen ketemu dari berbagai daerah juga. Jadi saling tahu logat ataupun kebiasaan. Yang ketiga, riset topik atau mengemukakan penelitian. Yang keempat itu dihormati di kampus. Yang kelima, jadi panutan mahasiswa, jadi contoh untuk mahasiswa untuk kedepannya terinspirasi ataupun termotivasi menjadi dosen. Sukanya jadi dosen itu sih banyak mahasiswa yang suka ataupun dengan metode pengajaran dosen yang mengajar di kelas tersebut. Untuk dukanya, yaitu yang pertama memberikan nilai. Nah, yang memberikan nilai ini dukanya sebagai dosen itu yang pertama memberikan nilai, dimana yang seharusnya mahasiswa yang harus bertanya ke dosen apa yang kurang, nilai mana yang kurang, atau apa yang bisa diperbaiki. Di sini justru dosen yang harus bertanya, mencari mahasiswa ini masuk enggak, mahasiswa ini udah ujian belum. Nah, dukanya jadi dosen itu di situ. Tapi kadang kita sebagai mahasiswa itu hanya tahu yang sempurnanya aja. Yang sempurna yang di sini yang dimaksud itu menginginkan nilai yang bagus, padahal sebenarnya kita belum memenuhi kriteria menjadi mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas, mengumpulkan makalah, mengumpulkan presentasi. Nah, di situ dukanya sebagai dosen. Yang kedua itu dosen mengajar berjam-jam. Di sini dosen pasti akan mengajarnya itu cukup lama, tergantung dari dosennya. Ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Terus yang ketiga itu dosen di sini tuh dianggap tahu semua materi. Seperti yang kita tahu, dosen dosen itu dianggap manusia sempurna, atau sama juga dikatakan dengan guru.
Cuman bedanya guru itu untuk di lingkungan sekolah dan dosen itu untuk di lingkungan perguruan tinggi ataupun perguruan swasta. Yang keempat itu mahasiswa yang melatih kesabaran seorang dosen. Duka selanjutnya yaitu mahasiswa yang telat datang di jam pelajaran. Terus mahasiswa yang tidak mengetahui etiket dalam perkuliahan. Misalnya dalam kelas itu dosennya sudah menerangkan ataupun sedang membicarakan sesuatu, baik materi ataupun hal yang penting, mahasiswa tersebut justru sibuk dengan makanan yang dia makan. Yang kedua itu mahasiswa yang ogah-ogahan yang dimaksud di sini mahasiswa yang datang di akhir jam pelajaran. Misalnya nih, masuknya jam akhir pembelajaran itu misalnya di jam pertama 19.30 sudah harus selesai mata kuliah yang pertama. Nah, mahasiswa tersebut datang di jam 7 ataupun di jam 7 kurang 10. Selanjutnya itu mahasiswa yang kalau datang ke kampus itu enjoy, sama kan maksudnya santai, yang terlalu santai yaitu tidak mematuhi peraturan kampus, yaitu dengan berpakaian rapi. Selanjutnya dosen di sini itu sangat berperan banyak lah. Misalnya suka menjadi dosen itu ada juga, yaitu waktu kerja yang relatif lebih fleksibel dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya. Ditambah tugas dosen itu tugas membimbing skripsi dan tesis mahasiswa, mempersiapkan bahan perkuliahan, serta melaksanakan proyek-proyek penelitian. Umumnya juga masih punya banyak waktu atau cukup waktu untuk kegiatan dan aktivitas lainnya yang bersifat non-akademik. Seorang dosen itu juga umumnya punya ruang aktivitas dan juga jaring pertemanan yang relatif lebih luas, yang kerap melintas departemen ataupun institusi. Yang selanjutnya yang menyenangkan itu bagi seorang dosen adalah kebebasan yang relatif lebih luas untuk menyuarakan pendapatnya. Di balik itu, iklim dan suasana akademis yang tidak menuntut kepatuhan yang bersifat struktural membuat dosen menjadi insan yang lebih merdeka. Di samping interaksi yang terus-menerus dengan jiwa-jiwa muda, yang dirikannya juga akan menyegarkan pemikiran para dosen ataupun mahasiswa. Dan juga seorang dosen punya kewawasan yang relatif untuk pemanfaatan waktu dan sumber daya dirinya. Baiklah, sekian yang saya sampaikan mengenai suka duka menjadi dosen dan juga mahasiswa. Semoga semua dosen itu menjadi motivasi untuk kami ataupun terinspirasi untuk kami mahasiswa di zaman sekarang ataupun di zaman atau generasi selanjutnya. Semoga para dosen-dosen semua sehat, diberkati Tuhan selalu, dilancarkan rezekinya, dan juga bahagia selalu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekian dan terima kasih.